Jadi panti ini Muy, berdirinya sejak 1995 sampai akhirnya ditutup tahun 2018. Nah, panti asuhan ini tuh isinya 35-an anak. Usianya dari lahir sampai 18 tahun. Kebanyakan dari mereka tuh dititipin di tempat ini, kiriman dari dinas sosial setempat daerah situ. Macem-macem sih, tapi ya kebanyakan akibat hasil hubungan luar nikah atau orang tua yang ekonominya menengah ke bawah yang gak mampu ngehidupin anak gitu loh. Oke. Panti ini dikelola sama suami istri. Mereka berdua ini gak punya keturunan. Akhirnya Ustadz Bahri ini bikin panti asuhan buat ngehibur istrinya, biar ngurus banyak anak. Dan ternyata bener aja, istrinya tuh sayang banget sama anak-anak panti yang dia urus. Banyak anak panti di situ tuh yang disabel Muy, termasuk salah satunya anak cowok, umurnya sekitar 7 tahunan, namanya Veno. Nah, Veno ini ada cacat di kaki kirinya. Jadi kaki kirinya Veno tuh lebih pendek dari kaki kanan. Jadi dia selalu harus pakai tongkat di kanan kirinya gitu buat jalan. Suatu hari Veno ini diadopsi sama sepasang suami istri. Nah, ini gue recall dikit ya tentang kronologinya dan cerita tentang Veno bersama orang tua adopsinya. Jadi suatu hari Veno ini diadopsi sama sepasang suami istri. Sebenarnya prosedur buat adopsi ini rapih dan lumayan ketat dari Dinsos juga gitu. Kayak harus ada persetujuan dari dinas sosial itu. Malah katanya ada tes psikologi layak jadi adopter atau enggak. Intinya harusnya aman banget lah. Jadi nggak akan ada semacam perdagangan anak manusia atau macem-macem gak baik gitu loh, nggak ada. Tapi akhirnya Veno ini setelah diadopsi sama orang tuanya itu, Veno ini ditemuin meninggal gara-gara disiksa sama orang tua angkatnya sendiri. Nah, Bu Lia yang ngurus Veno dari kecil itu tuh sakit hati banget Muy. Bahkan sampai pingsan setelah tahu kabar Veno yang udah meninggal dan tragis banget meninggalnya. Dari situ tuh Bu Lia sering banget nangis, manggil-manggilin nama Veno terus. Nah, jadi Veno ini jasadnya tuh ditemuin sekitar 1 bulan setelah dia meninggal. Jadi dia meninggal gara-gara dipukul di bagian dada kiri sama orang tua angkatnya. Terus orang tua angkatnya kabur gitu aja. Gak ada yang tahu tuh. Sampai sebulan kemudian barulah ditemuin jasadnya sama polisi, jasadnya si Veno ini. Dan barulah dikabarin ke pihak panti. Setelah diselidikin, ternyata dari jasad ini meninggal sampai udah ditemuin setengah membusuk, itu tuh hampir sekitar 1 bulan. Dalam jarak hampir 1 bulan itu, di minggu keduanya setelah Veno meninggal, tapi ya orang-orang belum tahu gitu ya, Mas Nunu ini yang lagi ngajar ngaji di panti itu ngelihat sosok Veno tuh ada di panti. Padahal dia tahu Veno kan udah diadopsi sebenarnya kan, udah nggak tinggal di panti asuhan itu lagi gitu loh. Nah, Mas Nunu ini ngelihat kalau Veno tuh duduk di ayunan sambil megangin dada kirinya kayak kesakitan gitu. Pas Mas Nunu ngedeket ke arah ayunan ini, sosok ini malah hilang. Mas Nunu mikir kayak, oh ya mungkin saya halu aja. Tapi di malam yang sama, sekitar jam 10 malam, salah satu anak panti yang dulu sekamar sama Veno bilang si anak kecil ini didatengin sama Veno. Pas si anak kecil ini mau tidur nih, tiba-tiba kamar kebuka sendiri. Terus Veno masuk ke dalam kamar kayak lagi kesakitan juga. Terus Veno duduk tuh di atas kasurnya yang lama, karena dulu sekamar kan si Veno sama si anak kecil ini. Terus sosok Veno ini bilang, malam ini aku mau tidur di sini bentar, soalnya kangen sama panti. Besok aku balik lagi. Tapi si anak ini tahu kalau misalnya Veno udah meninggal kan, Bi? Nggak tahu. Karena kan dari kejadian sebenarnya Veno ini meninggal sampai ketahuan dia meninggal tuh kan sebulan. Nah, pas si Veno udah meninggal, dalam jarak 2 minggu aja nih, tiba-tiba si sosok Veno yang belum diketahuin dia meninggal apa enggak itu datang ke panti ini gitu loh. Terus si Veno bilang, udah kamu tidur lagi aja sana. Nah, awalnya ya anak ini seneng dong karena ada temennya balik lagi dong, nemenin dia tidur gitu. Namanya anak-anak juga kan gak akan mikir apa-apa gitu. Tapi pas alarm subuh bunyi, si anak ini bangun, Veno udah gak ada. Awalnya si anak ini mikir, oh udah jalan duluan kali ke musola buat subuh. Tapi ternyata pas udah sampai di musola, si anak ini gak ngeliat Veno sama sekali. Dan yang namanya anak kecil lagi, dengan polosnya dia nanya ke salah satu pengurus, Veno mana? Pengurusnya juga bingung karena setahu dia ya Veno kan udah diadopsi. Gimana cara balik lagi gitu kan. Akhirnya pengurusnya ini ngasih tau lah ke Ustadz Bahri, ke kepala pantinya. Ya Ustadz Bahri juga kaget dong, masa ada Veno, kan dia udah diadopsi.
Nggak mungkin juga di subuh-subuh datang anak kecil gitu kan. Tapi berlanjut lagi Nat, Muy, ke pengurus panti. Nah beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, sempet mereka nih, si pengurus panti itu didatengin sama Veno. Dua pengurus panti ini ngedenger suara tangis yang suaranya tuh kayak suara Veno. Dan lama-lama tangisannya tuh makin kenceng, dan tiba-tiba hilang gitu aja. Aduh. Bahkan gak cuma panti ini doang Nat, Muy. Setelah udah kesebar tuh kalau Veno ini ditemuin meninggal, rumah-rumah warga sekitaran panti itu diteror juga sama arwah atau korinnya si Veno ini. Jadi warga-warga tuh ngaku kalau pintu rumah mereka selalu diketok sama anak kecil laki-laki di atas jam 9 malam. Aduh. Kenapa mereka tahu itu anak kecil laki-laki? Karena kalau dilihat dari jendela, sosoknya tuh mirip sama Veno. Karena ya warga tahu kan, anak panti gitu, mukanya kayak Veno. Tapi Veno ini pas datengin rumah-rumah warga itu mukanya pucet. Baju yang dipakai juga banyak banget darah. Tetap masih pakai tongkat di kedua tangannya. Terus sambil ngetok pintu warga malam-malam itu dari luar, sosok ini ngomong, "Tolong saya tidak mau disiksa lagi. Sakit. Warga yang tahu Veno ini udah meninggal kan jadi takut dong. Iya. Dan kalau ada yang sengaja ngintip atau ngelihat sosok ini dari dalam rumah, tiba-tiba semua lampu di dalam rumah mereka itu bakal mati. Dan mereka bakal nyium bau anyir banget yang bikin mereka muntah. Aduh. Dan lampu rumah mereka ini nanti bakal nyala lagi sendiri setelah azan subuh. Wow. Lumayan lama juga ya, Bi. Makanya. Dan gara-gara kejadian ini, warga-warga sekitar tuh jadi datengin ke panti. Ya resah lah warga gitu kan. Tapi Ustadz Bahri cuma bisa nenangin warga gitu loh, kayak ya udah tenang, saya juga nggak tahu apa yang terjadi gitu. Nah cuman di sisi lain nih, kondisinya tuh makin berat karena istrinya Ustadz Bahri, si Bulia, itu masih sedih banget Nat, Muy, gara-gara terpukul banget lah pas tahu anak yang dia udah anggap anak sendiri, yang dia urus dari lahir sampai umur 7 tahun tuh mati tragis gitu loh. Nah akhirnya Nat, Muy, Ustadz Bahri itu ngehubungin pihak dinas sosial buat datang ke pantinya dia. Tujuannya buat nyerahin semua anak panti yang masih tersisa buat diserahin aja ke Dinsos. Karena Ustadz Bahri ini ngerasa bersalah banget lah sama kejadian yang udah terjadi ini. Ditambah istrinya tuh nangis terus, sedih terus, dan bener-bener parah lah kondisinya. Jadi Ustadz Bahri ini berencana buat bawa pulang aja istrinya ke kampung, biar istrinya ini bisa berdamai lah sama keadaan ini. Takutnya kalau tetap di panti, istrinya ini tetap keinget dan jadi sedih terus. Awalnya pasti istrinya nggak mau gitu kan, tapi setelah dirayu terus akhirnya nurut juga. Dan sampai cerita ini ada di Twitter tahun 2021, panti ini masih kosong Nat, Muy, kayak nggak kerawat gitu. Dan katanya masih sering tuh ada kejadian mistis. Katanya arwah si Veno ini masih ada di dalam situ, karena hampir tiap malam warga yang lewat panti itu selalu dengar bunyi ayunan gerak sendiri. Kayak ada sosok yang suka main di sana gitu loh. Berarti sebenarnya panti ini udah tutup di tahun 2018, tapi bangunannya masih ada sampai sekarang. Masih, tapi terbengkalai, kayak nggak diurus sama sekali gitu loh. Wah anjing. Terus Bi, kenapa si Veno ini menghantui si panti asuhan ini ya? Nah, gue juga nggak tahu sih Nat, karena memang gue nggak bisa dapat info yang lebih jelas nih atas cerita ini. Cuman kalau gue pikir-pikir ya, atau gue asumsiin ya, kayaknya sih dia ngerasa ya dia nggak punya rumah lagi gitu loh selain panti asuhan. Karena mungkin lebih nyaman juga buat tinggal di panti asuhan dibanding rumah yang tempat dia disiksa gitu loh. Ya gue juga mikirnya Veno ini sebenarnya nggak niat untuk menghantui. Bener gitu, tapi karena dia udah meninggal dan yang bisa balik ke panti asuhan cuman arwahnya, jadi orang-orang yang hidup kayak kita ini ngerasa kayak ada sosok yang ngehantuin panti asuhan itu, which is ya si arwah Veno ini. Iya. Gue punya cerita Moebi tentang salah satu anak panti asuhan yang ketemu dalam tanda kutip ibu aslinya selama dia tinggal di panti. Jadi cerita kali ini terjadi di satu panti asuhan yang ada di daerah Jawa Tengah. Gue gak bisa sebutin daerah spesifiknya. Kejadian itu sekitar tahun 2005-an, dan panti asuhan ini tuh isinya gak terlalu banyak lah, kira-kira cuma 20 orangan. Dan mayoritas tuh anak-anak umur 7-10 tahun. Tapi ada 3 perempuan yang udah deket banget karena mereka dari bayi tuh di panti asuhan ini. Namanya kita sebut aja Nabila, Lala, dan Nindi. Mereka bertiga tuh seumuran dan jadi yang paling muda di panti ini, berarti sekitar umur 7 tahunan. Kegiatan mereka sehari-hari di panti itu tuh ada waktu belajar, waktu makan, dan waktu main. Terus ditutup sama waktu tidur.
Mereka bertiga tuh pinter-pinter Moy, Bi. Anak-anak yang walaupun gak sekolah ke sekolahan, tapi tetap berusaha untuk gak ketinggalan apa yang anak-anak sumur mereka pelajarin. Untuk rumah pantinya ini tuh tipe rumah tua yang cuma 2 lantai doang. Tapi anak-anak yang paling kecil tuh semua tidur di lantai 1. Nah kebetulan Nabila, Lala sama Nindi tuh sekamar bertiga. Jadi kenapa mereka bisa sekamar dan deket dari kecil tuh karena Nindi tuh dari mereka kecil selalu bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat sama orang lain Moy, Bi. Kayak pernah waktu masih kecil, dia tuh nunjuk-nunjuk pohon yang ada di belakang rumah pantinya, terus bilang, "Ibu, ibu." Padahal ya gak ada siapa-siapa di situ. Dan satu pantinya pun kebetulan gak ada yang bisa atau ngerti hal-hal kayak gitu juga. Jadi ya paling dia dialihinnya kayak diajak main sama Nabila sama Lala. Kebetulan karena anak panti yang paling gak takutan dan pengen temenan sama Nindi tuh cuma Nabila sama Lala doang. Jadi mereka tuh bertiga kayak kemana-mana bertiga sampai berani sekamar bareng. Karena anak-anak yang lain tuh jujur pada takut semua Moy, Bi. Tapi ada satu malam yang bikin Nabila sama Lala yang biasanya cuek sama Nindi jadi lumayan takut ada di deket-deket si Nindi. Jadi ceritanya pas Nabila sama Lala lagi main kartu, itu tuh sekitar jam 10 malam, Nindi tuh udah tidur duluan karena dia bilang emang lagi ngantuk banget di malam itu. Terus pas lagi asik-asik main nih Moy, Bi, tiba-tiba Nindi tuh duduk di kasur menghadap ke jendela kamar mereka. Jadi posisinya itu tuh kamar mereka tuh jendelanya ngehadap ke arah taman belakang. Dan gordennya tuh warna putih tipis tapi masih bisa kelihatan keluar gitu loh. Iya. Terus Nabila sama Lala tuh posisinya duduk di lantai di dekat pintu. Kan Nabila sama Lala tuh hadap-hadapan ya. Jadi otomatis salah satunya, si Lala, ngelihat ke arah jendela dan Nabila ke arah pintu kan. Nah Lala tuh di situ ngelihat Nindi kayak lagi dadah-dadah tapi ke arah jendela itu. Tapi pas Lala pastiin lagi tuh nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya Lala teriak lah, "Nindi, kamu dadah-dadahin siapa sih?" Nindi tuh langsung nengok ke Lala sambil jalan ke arah pintu, terus bilang, "Sebentar ya, aku dipanggil." Aduh. Terus Nindi langsung lari tuh keluar kamar. Nah di situ posisinya Nabila sama Lala tuh nggak berani buat ngikutin si Nindi karena ya yang pertama itu udah malam banget dan pasti dimarahin ibu panti juga kalau misalkan mereka tuh ketahuan belum tidur kan. Akhirnya mereka tuh karena penasaran cuma berani ngelihat keluar jendela doang. Mereka nengok kanan kiri bener-bener nyariin orang karena mereka tuh ngiranya di luar ada orang yang dadahin Nindi. Iya. Tapi tuh nggak ada Moy, Bi. Cuma beberapa detik kemudian mereka tuh kaget banget ngelihat Nindi lagi jalan kayak jalan yang setengah loncat gitu loh. Kayak ngerti gak anak kecil yang jalan kegirangan gitu. Nah Nabila sama Lala tuh ngelihat Nindi jalan sendirian ke arah pohon yang ada di pojok halaman belakang. Pas ngelihat itu Nabila sama Lala tuh langsung lari ke kamar ibu panti buat ngasih tahu kalau Nindi tuh lagi main sendirian di halaman belakang. Akhirnya mereka bertiga bareng ibu panti tuh langsung nyamperin Nindi. Dan pas disamperin mereka tuh lihat Nindi tuh udah di atas pohon lagi duduk sambil ketawa-tawa. Buset. Heboh lah di situ satu panti. Si Nindi dibantuin turun sama anak-anak yang lainnya dan langsung dibawa ke kamar. Pas ditanya-tanyain sama ibu panti dan yang lainnya tuh Nindi jawabannya juga normal-normal aja Moy, Bi. Pokoknya dia ngerasa yang dia lakuin tuh normal. Dia juga bilang kalau dia tuh diajak main sama ibu. Tapi satu panti tuh bingung ibu ini tuh siapa. Akhirnya Nindi langsung lah disuruh tidur sama si ibu panti. Tapi Nabila sama Lala tuh takut banget buat tidur bareng Nindi kan. Akhirnya ibu pantinya tuh jadi nemenin mereka bertiga tuh tidurnya. Jadi mereka sekamar berempat tuh, Nabila, Lala, Nindi sama ibu panti. Dan karena ibu panti itu takut Nindi keluar kamar lagi, jadi kamarnya tuh dikunci dan kuncinya tuh dicopot terus disimpan lah sama si ibu panti ini. Nah sekitar jam 12 malam mereka semua tuh mulai tidur. Posisi lampu tuh mati semua. Dan pas udah tidur tiba-tiba tuh gak lama ada suara tuh kayak cetek-cetek, kayak kerikil yang dilempar ke jendela gitu Moy, Bi. Yang pertama kebangun tuh Nabila. Dia ngucek-ngucek mata terus ngeliat ke sebelah kirinya karena di kirinya dia tuh Nindi. Tapi gak ada tuh si Nindi di kasur itu. Gak ada Moy. Buset. Akhirnya kaget tuh si Nabila. Dia nyari ke sekitar. Gak taunya si Nindi tuh lagi di depan jendela tapi di dalam gordennya. Kayak lagi megang-megang jendela sambil ngeliat keluar. Karena ada ibu panti juga,
Jadi Nabila berusaha gak peduli lah sama apa yang dilakuin si Nindi karena udah males kan. Dia balik badan terus dia berusaha tidur. Tapi pas Nabila merem, dia tuh dengar ada suara ketawa Mbak Kunti. Suaranya tuh jauh banget kedengerannya. Terus karena si Nabila ini panik sama takut, dia berusaha lah untuk makin meremin lagi. Tapi gak lama dia tuh dengar si Nindi ini teriak, "Ibu, ibu, jangan pergi, ibu sini." Nah karena si Nabila gak kuat, akhirnya dibangunin lah si ibu panti sama si Lala. Pas dibangunin dan mereka berdua kebangun, pas buka mata mereka bertiga tuh ngeliat ada Mbak Kun lagi gendong Nindi sambil Nina boboin si Nindi. Wah Di anjing. dalam kamar. Di dalam kamar itu Moy. Aduh gue merinding banget. Fuck. Wah di situ langsung lah semuanya lari. Dan si ibu panti ini tuh masih berusaha nyari kunci yang dia simpen di saku celananya dia. Karena nyarinya sambil panik, jatuhlah itu kunci ke kolong tempat tidur. Ya. Dengan posisi masih sama, Nindi tuh ngomong, "Ih jangan takut, ini tuh ibu aku." Wah anjir. Bu Panti tuh sambil ngambil kunci, berusaha buka pintunya dan keluar bareng lah sama si Nabila sama Lala. Di situ Nabila sama Lala jerit-jerit sambil nangis-nangis ke Ibu Panti, sampai satu panti tuh keluar dari kamar semua. Akhirnya karena suasana panti jadi gak kondusif, besok paginya tuh Ibu Panti langsung ngehubungin kerabatnya yang lumayan paham lah sama hal-hal yang tak kasat mata kayak gitu. Dan pas Nindi dipanggil dan dibacain, ternyata Moibi, sosok Mbak Kun yang dipanggil ibu sama Nindi itu tuh beneran ibunya Nindi yang udah meninggal 7 tahun lalu karena kecelakaan bareng Nindi pas Nindi masih bayi. Oh. Jadi Nindi tuh emang dititipin di situ sama orang yang nolongin ibunya Nindi karena ibunya tuh meninggal di tempat lah satu keluarga kecuali Nindi. Akhirnya tapi setelah kejadian itu, Nindi tuh langsung ditutup mata batinnya dan setelah itu tuh nggak pernah ada lagi tuh kejadian Nindi ngeliat hal-hal gaib lagi. Aduh kasihan sih. Gue ngebayangin jadi teman-teman si Nindi kayak akhirnya lo ngelihat sosok yang dilihat sama temen lo yang biasa kayak lo nggak pernah ngeliat gitu loh Bi. Bener. Kayak ada sosok Kunti depan mata lo, anjing gue ngeribet. Iya. Tapi maksud gue kasihannya tuh, ya gue nggak tahu apakah memang Nindi mau apa enggak ya untuk ngeliat itu, karena kan ya itu nyokapnya sendiri gitu loh. Maksud gue entah itu serem atau memang semua orang takut. Ya kita kan sebagai orang juga nggak tahu ya sebenarnya si anaknya itu mau nggak sih tetap ngelihat nyokapnya yang bentuknya kayak Kunti gitu. Masih inget cerita panti asuhan yang gue ceritain beberapa bulan lalu nggak Bi? Yang mana Moy? Yang gue bilang banyak banget cerita mistisnya. Tapi waktu itu tuh gue cuma ceritain tentang 3 cerita yang dialamin sama anak-anak yang tinggal di panti itu. Oh, Iya. yang Gue lo ingat. ceritain beda-beda itu ya? Iya. Mhm. Nah mungkin detailnya dikit ya. Panti asuhan ini tuh berada di daerah Bekasi. Yang tepatnya gue nggak bisa sebutin di mana. Bentar sorry. Jadi lu mau ceritain cerita-cerita mistis yang masih ada di panti itu? Betul. Lebih dari 3? Lebih dari 3. Gila. Waktu itu kan udah 3 kan soalnya. Dan gue udah bilang kalau sebenarnya masih banyak banget. Dan malam ini gue ceritain lagi kejadian mistis yang terjadi di panti asuhan itu. Sampai sekarang pun juga panti asuhan ini masih beroperasi. Dan yang mau gue ceritain ini lagi-lagi tentang orang-orang yang tinggal di panti ini terus digangguin sama penunggunya. Oke. Nah tapi cerita pertama ini bukan dari anak yang tinggal di pantinya, tapi dari pengurus panti asuhannya. Di panti asuhan ini ada 4 orang lah yang ngurusin anak-anak yang tinggal di panti ini. Tapi yang nginep itu tuh beda-beda. Cuma 1 tapi ganti-ganti gitu lebih Nat, kayak di absen gitu lah. Diagendain. Di rolling gitu. Di rolling, maksudnya. bener. Nah di malam itu yang agendanya harus nginep adalah Sasti, sebetulnya namanya Sasti. Pengurus panti asuhan, umur 39 tahun dan udah jadi karyawan panti itu sekitar 3 tahunan. Dan kejadian ini baru terjadi beberapa tahun lalu lah. Jadi kayak waktu itu gue pernah ceritain juga, kalau tiap malam itu kadang suka ada suara-suara gaduh yang entah dari mana asalnya di panti asuhan ini. Dan pengurus panti ini yang lagi nginep itu selalu kayak patroli kasarannya lah, kayak ke kamar anak-anak terus ngecekin udah pada tidur apa belum. Dan di situ posisinya udah jam 11 malam. Sasti keluar dari kamarnya, abis itu ke ruang tengah dan ruang belakang buat ngecekin kamar anak-anak. Sembari ngeliatin juga anak-anaknya udah pada tidur apa belum di kamarnya masing-masing. Di jam segitu, jam 11, ternyata anak-anak udah pada tidur. Jadi aman lah si Sasti ini. Karena Sasti belum bisa tidur, akhirnya dia keluar panti asuhan tuh, ke depan, ke pagar pantinya gitu. Kayak dia sebat dulu lah sama pas sapam yang emang selalu jagain area luar panti. Ngobrol-ngobrol sampai gak berasa udah jam 1 pagi. Akhirnya Sasti ngeberesin rokoknya terus masuk lagi tuh ke dalam panti asuhan buat istirahat dan tidur. Hmm. Nah lampu ruangan panti asuhan ini kalau malam tuh udah pasti dimatiin Bi, Nat.
karena emang ya mau ngirit listrik apa gimana gue nggak paham lah. Pas Sasti masuk pantinya, kan pas masuk tuh pasti ruang tamu dulu lah. Iya. Dia lihat ternyata lampu ruang tamu panti itu hidup sendiri. Padahal dia inget banget sebelum keluar dia tuh matiin semua lampunya. Oh, karena dia yang shift juga di situ. Betul. Dia matiin gitu. Oh. Akhirnya dia ke tempat saklar lampu ruang tengah. Abis itu dia matiin tuh lampunya. Nah pas banget dia matiin lampu, tiba-tiba dari lorong ke arah ruang belakang panti itu tiba-tiba lampu hidup sendiri. Pas lampu ruang tengah hidup terus dimatiin, tiba-tiba dari sana hidup sendiri gitu. Iya, jadi dia matiin lampu, tiba-tiba yang jauh depan dia hidup sendiri. Benar. Wah, kayak dikerjain ya. Iya. Nah kalau sekarang Sasi bisa ngeliat tuh dengan jelas, tiba-tiba lampu itu hidup sendiri. Iya. Karena emang kamar dia harus lewatin lorong situ, akhirnya dia jalanlah ke sana buat sekalian mati lampu lorong belakangnya. Abis dia mati lampu lorong belakang itu, tiba-tiba sekarang yang hidup adalah lampu kamar dia yang hidup sendiri. Jadi kesana kayak Sasi tuh dalam tanda kutip ya disengin atau diarahin gitu lebih Nat sama penunggu panti yang emang buat nyuruh dia jalan ke sana gitu. Iya. Tapi ini jalannya ke kamar dia sendiri. Ke kamar dia sendiri. Aduh anjing. Karena dari ruang tengah terus lorong dan tiba-tiba lampu kamar dia sendiri yang hidup kan. Sasi udah rada merinding tuh di sini. Tapi dia coba buat kayak tenang dan jalan kamar tidur sendiri lah. Karena dia mikir ya kamar gue sendiri kenapa gue harus takut. Pas udah sampai kamar, dia nggak matiin tuh lampunya sengaja karena dia juga rada takut tuh. Dia sampai kamar, dia beres, abis udah deh dia duduk sambil baca buku tuh nunggu sampai ketiduran. Pas dia lagi baca buku dengan kondisi lampu kamar tuh lagi terang, tiba-tiba dengan sendirinya lampu itu hidup mati gitu lebih Nat kayak tek gitu. Dan Sasti tuh bisa ngeliat jelas banget di depan dia tuh ada saklar lampu. Nah saklar lampunya itu naik turun sendiri. Anjing. Jelas banget dia ngeliatnya gitu loh. Dan yang lebih ngerinya lagi, tiap si lampu kamar itu lagi mati dan kamarnya lagi gelap, dia tuh ngeliat dengan jelas banget Nat, ada sosok hitam berbulu dan mata yang merah tuh lagi berdiri di sebelah saklar lampunya. Dan si sosok besar ini nih lagi ngeliatin Sasti. Aduh anjing. Jadi kayak Sasti tahulah yang mainin lampunya itu adalah si sosok yang tinggi besar berbulu ini gitu loh. Sedangkan kalau lampunya nyala hilang tuh. Hilang, benar. Sasti tuh takut banget Nat. Dia tuh nggak berani kemana-mana dan dia cuma tidur di kasurnya sambil berdoa-doa. Tapi tiap si Sasti makin kenceng doanya, saklar lampu itu makin cepet gitu udah mati tok gitu. Terus singkat cerita akhirnya lampu itu hidup lagi dan sosok hitam itu tuh hilang gitu aja. Itu tuh bener-bener jadi kayak pengalaman paling serem yang pernah Sasti alamin pas kerja di panti asuhan itu. Dan kejadian terakhir ini dialamin sama anak kecil yang baru banget masuk panti asuhan ini. Belum ada 1 minggu, anak ini tuh udah diteror abis-abisan sama penunggu pantinya. Anak ini cowok, sebut aja namanya Oza, umur 10 tahun. Dia ini masuk panti asuhan karena sebatang kara, hidup udah bertahun-tahun di jalanan sendirian. Makanya pengurus panti ini ngajak Oza buat masuk dan tinggal di panti itu aja. Hari pertama dia masuk panti, sore-sore tuh sebelum maghrib, dia tuh udah denger kayak ada suara berisik-berisik yang asal tuh dari lemari kamar dia. Nah dia itu tidur sama 3 anak panti lainnya. 2-nya itu lagi main di luar sama anak-anak lain. Nah si Oza ini lagi di kamar sendirian. Pas dia lagi main HP sendirian di kamarnya, dia tuh denger ada suara kayak duk gitu dari lemari. Awalnya Oza diem aja tuh, dia ngediemin aja suaranya. Tapi lama-lama suara dari lemari itu gak berhenti-berhenti. Bener-bener suara tuh kayak ada mulu gitu lebih Nat. Akhirnya Oza bangun dari kasurnya dan ngebuka tuh lemarinya yang ada suara itu. Pas dia ngebuka pintu satu, ternyata kosong. Dan pas dia ngebuka pintu yang satu lagi, ternyata dia ngeliat Nat, ada tangan gitu di dalam lemarinya. Bener-bener cuman pergelangan tangan doang, gak ada badan dan gak ada kepalanya. Tangan manusia. Tangan manusia. Wow. Tangan doang gitu. Gue gak tahu manusia atau itu sosok ya Nat. Pokoknya Oza ngeliat tuh ada tangan gitu di dalam lemarinya. Gila. Oza langsung nutup lemarinya lagi dan buru-buru keluar kamar. Dia mau cerita ke teman-temannya, tapi karena dia belum akrab sama anak-anak panti lainnya, jadi dia mendem sendiri gitu. Ini kan baru hari pertama dia tinggal di sini kan. Iya. Udahlah akhirnya dia ngelakuin aktivitas sampai malam. Dan malamnya tidur deh si Oza ini. Di malam itu sekitar jam 3 pagi dia kebangun dari tidurnya. Dia dengar kalau di belakang kamarnya itu ada suara orang lagi kayak makan tapi ngecap gitu kayak gitu loh. Nah jadi belakang kamarnya Oza itu langsung ngarah keluar panti, ke halaman pantinya gitu. Mungkin kayak mapnya kayak panti asuhan yang lu ceritain gitu loh Nat. Halaman belakang lah gitu ya. Iya. Jadi kalau misal Oza ngintip ke jendela, itu langsung ke halaman belakang. Pertama Oza denger, dia tuh bener-bener diem aja dan gak ngecek apa-apa.
Tapi pas dia ngeliat teman-temannya kok bisa pada tidur pules, padahal ada suara orang makan ngecap dan itu ngeganggu. Akhirnya dia tuh mau nyari tahu itu tuh suara apaan, karena itu tuh ngeganggu dia banget gitu loh. Dia jadi nggak bisa tidur. Dia ngintip lah dari jendela ke arah suara yang ada orang ngecap-ngecap itu makan. Pas dia nengok ke arah taman belakang Nat, Oza tuh ngeliat ada cewek lagi ngejongkok ngebelakangin dia, tapi sambil gerak-gerak aneh gitu badannya, kayak goyang-goyang gitu. Tapi ya sosok ini tuh ngebelakangin dia. Dan Oza ngeliat tuh cuman punggungnya, tapi cewek ini punggungnya bolong. Aduh. Si Oza tuh bener-bener langsung balik badan. Dia tuh langsung balik ke kasurnya lah. Dia bener-bener takut banget karena dia sadar yang dia lihat itu ya setan. Dan dia tuh sadar kalau misalnya dia ngeliat dengan jelas banget, dia gak halu gitu loh. Nah jadi posisi kasurnya Oza ini bener-bener madep ke jendela yang dia nengok ada cewek itu. Dan jendela kamar dia itu gak ada gordennya. Jadi kayak cuman rumbai-rumbai putih transparan yang tipis itu loh, kebayang kan? Iya. Jadi lu bisa kelihatan jelas banget Nat, kayak siluet orang dari luar tuh kelihatan jelas lah gitu. Pas dia lagi ketakutan, dia ngeliat kayak ada bayangan hitam tuh suka lewat-lewat seret gitu loh dari luar jendelanya. Iya. Karena dia tahu yang dia lihat itu setan, Oza tuh bener-bener gak mau melekin mata dan dia tuh maksa buat tidur. Tapi pas dia lagi maksa buat tidur, dia tuh denger jelas banget Nat, ada orang ngecap makan gitu, tapi suara tuh jauh, kayak gitu tapi jauh suaranya. Katanya kalau misalnya ada suara jauh, itu kan berarti sosoknya deket kan. Iya. Si Oza tuh bener-bener pengen nangis banget Nat. Dia bener-bener ketakutan banget. Ya dia denger kalau misalnya ada suara itu dan dia tuh gak bisa apa-apa gitu loh, karena teman-temannya kan lagi tidur gitu. Pas Oza ini lagi nahan nangis, tiba-tiba dia denger dengan jelas banget di kuping dia ada suara cewek kayak bisikin dia. Aduh. Jelas banget di kupingnya Oza itu. Ya refleks, Oza langsung nengok lah ke sumber suara itu kan. Pas Oza nengok, ada sundel bolong bener-bener lagi berdiri di sebelah kasur dia, lagi ngeliatin Oza. Dan si sosok cewek ini yang bolong ini lagi makan ayam hidup-hidup. Aduh anjing. Saking gak kuatnya si Oza langsung pingsan lah saat itu juga. Bangun-bangun, dia tuh bener-bener gak kuat nahan cerita itu sendirian. Dan akhirnya dia tuh cerita ke salah satu anak panti asuhan namanya Bismo, yang waktu itu gue pernah ceritain. Bismo tuh pernah juga ngeliat si sosok cewek ini yang di atas loteng kalau lu inget. Oh shit. Akhirnya Oza ceritalah ke Bismo. Karena Bismo pun juga pernah diganggu sama sosok terkuat yang ada di panti asuhan itu, ya si sundel bolong ini. Akhirnya si Bismo juga cerita pengalaman di waktu itu. Semenjak kejadian itu, akhirnya si Oza dan Bismo tuh kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada hal yang berbau mistis, mereka tuh langsung saling cerita gitu. Dan mereka janji kalau misalnya ada sosok yang ngeganggu mereka, mereka tuh saling nge-backup dan saling ngejaga satu sama lain lah. Wah anjir, itu panti parah banget sih. Cuman kayak bingung juga ya, kayaknya lu nggak punya pilihan selain tinggal di panti itu kan? Iya. Karena mungkin banyak orang di sana nggak tahu mau tinggal di mana, atau anak sebatang kara kayak yang lu bilang tadi. Tapi Moy, mereka emang nggak mau ya nyari cara untuk manggil orang pinter gitu misalnya buat ngebersihin si panti ini? Nah dari cerita yang gue dapat ini, sampai sejauh ini ya Nat, yang gue dapat ya, mungkin pengurus panti itu mungkin udah mau mencari jalan keluar alternatif lain, yaitu yang ngebersihin dengan manggil ustadz ya. Gue tuh masih dapat aja cerita tentang suatu kejadian horor yang terjadi di panti asuhan ini. Gue nggak tahu apakah udah dipanggil si ustadz tapi nggak